Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini, dan akan kita lanjutkan pembahasan dari sebuah kitab yang berjudul Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah. Ini sebuah kumpulan atau ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah atau Syariah Islam. Dan pembahasan kita masuk di nomor yang ketiga, rukun tsalits, bab taghlidzi tahrimir riya wa syiddati 'uqubatihi. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu bab yang akan menjelaskan tentang larangan kerasnya atau larangan keras terhadap perbuatan riya serta ancaman berat bagi para pelaku riya tersebut. Riya ataupun sum'ah, ya, riya ataupun sum'ah. Riya berkaitan dengan mencari pandangan manusia, ya, mencari penglihatan manusia. Sum'ah dari kata sami'a, yaitu agar amalnya didengar oleh orang lain. Yang kedua perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merusak amal, dan akan kita dapati dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang kerasnya larangan perbuatan riya ini serta syiddatu uqubatihi, atau kerasnya, ya, hukuman bagi para pelaku riya ataupun sum'ah. Di sini beliau banyak menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti insyaallah akan kita bacakan, kita bahas atau kita sampaikan maknanya secara ringkas karena waktu yang terbatas, ya, tidak begitu panjang. Larangan keras terhadap riya dan ancaman berat atas pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini langsung menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 142, dan di sini ada beberapa ayat yang lainnya. Silahkan membaca. Berkata muallif, Allah taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, yaitu ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yaitu surat An-Nisa tadi, ya, 142. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini tentang ciri orang-orang munafikun. Kita sudah bahas secara panjang lebar dalam beberapa pertemuan, ya, dari pembahasan yang kedua tentang bahayanya kemunafikan dan ciri-ciri kemunafikan itu yang sangat besar kemungkinan kita bisa jatuh kepada ciri-ciri kemunafikan itu. Alal aqal, minimalnya ini ciri-ciri kemunafikan yang nifak kecil, ya, karena nifak kecil itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau nifak besar itu nifak i'tiqadi, nifak yang berkaitan kemunafikan yang sifatnya
menyimpan keyakinan yang kufur, tapi menampakkan keislaman. Ada nifak amal, itu bicara dusta, tapi itu masuk cakupan kemunafikan. Dan salah satu ciri kemunafikan itu dalam masalah mengerjakan sholat. Sebenarnya orang-orang munafik atau orang yang terkena sifat munafik adalah orang yang sangat malas mengerjakan sholat. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholat. Langsung Allah Ta'ala mencontohkan ciri-ciri munafik itu kalau mereka berdiri di dalam sholat, qamu kusala. Kusala ini jamak dari kaslan, malas. Ya, jamak dari kata atau kalimat kaslan, malas. Jadi kalau berdiri mengerjakan sholat, mereka mengerjakannya dalam keadaan malas. Maka hindari mengerjakan sholat dalam keadaan malas. Ya, kita mengerjakan sholat dalam keadaan bersungguh-sungguh. Apalagi ada hadis Nabi SAW menyebutkan hendaknya ketika kalian mengerjakan sholat, ya, menganggap sholat itu adalah sholat yang terakhir, yang setelah sholat itu nyawa kita dicabut. Menganggap sholat kita itu sholat yang terakhir, karena orang yang mengerjakan sholat dan mengetahui setelah sholat dia akan dicabut nyawanya pasti berbeda. Dia akan lebih bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan sholat. Nah, orang-orang munafik ini apabila mereka berdiri mengerjakan sholat, mereka akan berdiri dalam keadaan kusala. Kenapa? Yura'unan nas. Mereka hendak berbuat riya, ingin mencari ru'yah, ingin mencari pandangan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Dan sudah kita bahas sebelumnya di dalam pembahasan ya tentang kemunafikan, bagaimana salat yang paling berat bagi orang-orang munafik di antara 5 waktu adalah salat-salat yang malam hari. Di antaranya salat Isya atau salat yang dalam kondisi suasana masih gelap. Salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena pada 2 salat ini di masa dahulu, ini hikmah dari sebagian ahli ilmi, karena penerangan kan belum begitu ini gitu ya, belum begitu jelas. Sehingga mereka enggak begitu terlihat. Jadi malas. Mereka ingin melakukan amalan itu jika mereka itu dilihat. Nah, itu sangat memungkinkan pada salat zuhur dan asar. Ya tidak? Ya kan? Kalau salat Isya, salat subuh, mereka malas karena enggak dilihat manusia, samar-samar. Tidak seperti saat ini penerangannya. Kalau sekarang kan terlihat semuanya kan, terang. Kalau dulu kan tidak. Masih menggunakan penerangan itu dengan api, ya, dengan menggunakan minyak ataupun api. Baik. Maka ini salah satu nasihat bagi kita semua agar kita mengerjakan sholat itu dalam keadaan bersungguh-sungguh agar tidak terkena sifat-sifat kemunafikan. Nah. Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah. Di dalam ya surat ini ya, dalam surah Al-Ma'un dari ayat keempat dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat wail, celaka bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, yang bagaimana kan begitu, tidak semuanya. Maksudnya ini alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu dari kalimat dari kata sahun ya, makanya dikatakan sahwi, sujud sahwi, yang lalai, lupa ya, sahun. Ini orang-orang yang sahun di dalam mengerjakan salatnya, yang lalai, tidak serius di dalam mengerjakan salat. Maka usahakan ketika kita mengerjakan salat itu memahami seluruh apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Ini untuk membantu menjadikan salat kita itu lebih maksimal, kekhusyuannya, ya, konsentrasinya. Maka sangat diharapkan agar ketika kita mengucapkan zikir, takbir, bahkan ayat-ayat Al-Quran, memang kita faham apa yang kita ucapkan. Nah, itu akan lebih mendatangkan ya kekhusyuan dalam sholat tadi. Ya, demikian juga dari gerakan-gerakan sholat tadi, supaya tidak terjatuh kepada
sahun ini, orang yang lalai di dalam sholat, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi kita ingin dalam sholat itu benar-benar mengingat Allah secara keseluruhan. Dari mulai takbirnya, apa hikmah kenapa setiap gerakan itu takbir, bukan tahmid, bukan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ruku, la ilaha illallah. Lah kan bisa saja disyariatkan begitu. Kenapa Allahu Akbar? Pasti ada hikmahnya. Ya, hikmah itu bisa diambil. Tidak Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan begitu kan? Alhamdulillah, mau sujud alhamdulillah. Bisa saja. Subhanallah, subhanallah. Apalagi kalimat tahlil, la ilaha illallah, merupakan kalimat tauhid. Tapi kenapa Allahu Akbar? Nah, ahlul ilmi mengatakan bahwasanya supaya lebih mendatangkan kekhusyuan bagi orang yang sholat. Nah, kebanyakan kita kan tidak paham Allahu Akbar. Hanya sebatas ucapan di lidah. Nah, ini mengingat Allah. Kita ingin ingat Allah. Allah yang memang paling besar. Zatnya, kan Allah Ta'ala, zatnya itu paling besar. Ya, makanya disebutkan di dalam beberapa ayat bagaimana bumi ini, langit dilipat-lipat dengan tangan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi ini nanti dalam genggaman Allah. Ini dalam genggaman Allah. Kalau bumi aja digenggam, gimana manusia yang hidup? Berarti kecil sekali kita. Allah itu maha besar, dan langit nanti dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Dalam hadis disebutkan sebagaimana kertas itu dilipat, kemudian dilipat di tangan seseorang. Berarti kecil sekali. Langit yang begitu besar itu kecil di hadapan Allah. Loh, gimana kita? Sehingga ketika kita sholat, kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah, bahwasanya kita itu sangat kecil sekali. Ya Allah, kecil sekali saya ini. Allah memang paling besar. Allahu Akbar. Itu satu ya. Masih kalimat takbirnya saja. Belum nanti antum membaca Al-Fatihahnya, belum baca surat-suratnya, doa rukuknya, doa sujudnya, Rabbighfirli dan seterusnya. Masya Allah. Ya, Subhan Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Ketika kita paling rendah, kepala kita ditaruh tempat yang paling rendah, kita bilang dia paling tinggi. Ya enggak? Nah, seperti itu. Apa tujuannya? Supaya kita tidak terkena sifat munafik ini. Kita sudah bahas bagaimana pembahasan kemunafikan, di mana para sahabat adalah orang-orang yang paling takut terkena kemunafikan. Nah, wadih, jelas? Alladzina hum yura'un. Siapa ini orang-orang yang lalai? Nah, mereka orang yang sangat mudah terkena riya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka juga orang-orang yang enggan memberikan bantuan ya barang-barang yang berguna. Ya, yamna'unal ma'un ini teguran bagi orang yang pelit minjamkan barang ya. Ini. Pinjam cangkolnya pelit. Gak usah dikasih pinjam, nanti nggak dibalikin, dirusakin. Ya kalau dirusakin ya ganti. Ya, siapa saja yang merusak barang orang lain wajib ganti. Sengaja atau tidak sengaja wajib ganti. Kan saya nggak sengaja, tetap wajib ganti. Ya, kalau sengaja 2 kali lipat, ya kan? Ganti dan harus kena hukuman sengaja, kan begitu. Tapi kalau dia tidak sengaja nggak boleh dihukum karena tidak sengaja, lupa atau tidak sengaja, tapi tetap wajib ganti. Namun jangan itu menjadi alasan kita untuk pelit meminjamkan barang, memberikan manfaat barang kita kepada orang lain. Ya, pinjam mobilnya, pinjamkan. Pinjam motornya, pinjamkan saudara kita. Ini dia, wa yamna'unal ma'un. Allah menegur ini. Ya, ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya, kemudian mereka itu orang riya, dan yamna'unal ma'un, suka mencegah barang-barang yang bermanfaat miliknya untuk dikasih manfaat kepada orang lain. Nah, bisa jadi ini sebagai cirinya munafik, ya, karena dia ada kaitannya dengan riya tadi. Wallahu a'lam. Terus Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan sang penerima.
seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ya, ayat 264. Sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang riya tersebut. Di awal Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar tidak merusak sedekahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil man wal adza. Al-man yaitu mengungkit-ungkit. Ya, al-man yaitu mengungkit-ungkit. Kan saya yang beri itu. Saya yang dia kasih, saya yang kasih itu. Oh, saya yang masukkan dia itu kerja itu. Saya. Ini kan merupakan sedekah. Bentuk sedekah itu harta ataupun bantuan dan yang lainnya. Nah, ini bisa rusak dikarenakan perbuatan man, mengungkit-ungkit lagi apa yang sudah dia berikan, terutama sedekah-sedekah harta. Saya itu yang bangun masjid itu, saya yang bangun sekolah itu, saya yang sumbang paling banyak itu. Nah, diungkit-ungkit lagi, ini bisa batal. Makanya Allah mengatakan, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-adza yaitu menyakiti orang yang diberi. Ya, ada orang-orang yang sudah kita beri kemudian kita sakiti. Ya, kamu sudah saya kasih selama ini, sudah saya biayai, sudah saya ini, ya sakit. Ya, orang, ya pasti sakit kan begitu ya, digituin. Nah, ini bisa batal sedekahnya. Kemudian Allah Taala langsung mencontohkan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Perbuatan itu bersedekah tapi disertai dengan perbuatan man wal adza itu seperti orang yang berinfak mal harta, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu seperti orang yang menginfakkan malnya, hartanya tapi untuk riya kepada manusia, untuk mencari pandangan manusia, untuk menunjukkan bahwasanya orang yang beramal harta atau amal-amal kebaikan yang lain, jika tujuannya adalah untuk mencari pandangan manusia, itu batal. Amalannya terhapus, sama seperti tadi orang yang membatalkan sedekahnya dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, Allah taala menyebutkan permisalan orang-orang yang berbuat. Berarti kan ada dua dalam satu ayat ini, Allah taala menyebutkan dua jenis amal. Yakni seorang yang berinfak harta atau memberikan harta, akan tetapi niatnya apa? Riya, dihapus amalnya, dari terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap tidak ada amalnya. Atau orang yang bersedekah tapi mengungkit-ungkit dan menyakiti. Allah taala mengatakan permisalannya, famathaluhu kamathali safwan alaihi turab. Permisalannya itu seperti sebongkah batu yang licin, di atasnya ada pasir. Ya, ada turab. Fa asabahu wabil yakni mator. Sayyid, ya. Kemudian turun hujan. Gimana kira-kira pasir di atas batu licin itu? Bisakah dia bertahan? Diterpa oleh hujan yang deras? Enggak ada kekuatan dia untuk bertahan di atas batu licin itu. Fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Licin lagi batu itu, habis. Jatuh semua pasirnya. Ya atau tidak? Begitulah orang yang bersedekah tapi mengungkit-ungkit dan menyakiti, atau orang yang berinfak harta akan tapi tujuannya adalah riya. Hilang semuanya, enggak ada. Ya, tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap tidak ada sama sekali. 6. Terus Allah taala berfirman, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain, yakni ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah syaitan itu adalah teman yang sangat jahat. Nah, ini juga dalam surah An-Nisa ini ayat 38 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang menginfakkan hartanya, lagi-lagi berinfak. Jadi ada dua amal yang memang sangat sering diingatkan, sering terkena riya di dalamnya, yaitu salat dan
berinfak atau sedekah. Ya, dua amal ini paling sering disebutkan. Walaupun nanti ada banyak amal-amal yang lain, dan semua amal kebaikan dalam Islam itu berpotensi pelakunya itu terkena riya. Oleh karena itu beliau membahas ini supaya kaum muslimin bisa selamat dari bahaya riya itu sendiri. Baik. Terus Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. baik, dalam surah Al-Anfal ini juga Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana bentuk amalan yang tertimpa riya, yaitu orang-orang yang keluar dari kampungnya, keluar dari negerinya. Ada banyak ya sebab sebagian orang keluar dari kampungnya bisa jadi untuk safar dalam rangka menuntut ilmu, safar di dalam dakwah, safar keluar dari kampungnya untuk berjihad fi sabilillah atau untuk hijrah. Dan tetapi semua itu membutuhkan keikhlasan. Jangan sampai tertimpa riya, ya, karena sombong. Sini Allah Ta'ala mengatakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran ya wari'a'an nas. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari kampung-kampungnya, dari negeri-negerinya dalam keadaan sombong dan hendak berbuat riya, itu ingin dilihat oleh orang, ingin dilihat supaya dia dilihat, ya, supaya dia terlihat sebagai orang yang taat, soleh. Oh, dia itu hijrah, oh dia pergi jihad, oh dia pergi berdakwah, masya Allah, oh dia pergi untuk menuntut ilmu, safar sampai ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Kalau memang itu tujuannya, maka dia telah terkena dosa riya tadi, dan bisa terhapus amal kebaikannya itu yang sudah meninggalkan negerinya, sudah capek-capek, ternyata tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan sedikit pun balasan sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, terus Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu fa syirkahu. Allah Ta'ala berfirman, akulah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa mengerjakan amalan, ia sekutukan aku dengan yang lain dalam amalan itu, maka aku tinggalkan ia dan amal syiriknya. Nah, sekarang kita beralih kepada dalil-dalil hadis. Sini muallif menyebutkan beberapa hadis setelah menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an tentang perbuatan-perbuatan riya di dalam beberapa amal, baik itu di dalam salat, di antaranya ciri orang munafik, ataupun orang-orang yang keluar dari negerinya untuk beramal saleh tetapi niatnya riya, ataupun dalam sedekah, berinfak. Nah, di sini ada beberapa hadis. Beliau menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau yang dikenal dengan hadits qudsi, ya. Hadits qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal, man 'amila 'amalan, siapa saja yang mengerjakan sebuah amal kemudian dia melakukan kesyirikan di dalam amal itu, ya, dia beribadah kepadaku dan ghairi, kepada selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Ini untuk menunjukkan betapa bencinya Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku-pelaku kesyirikan. Dan syirik itu nanti akan dijelaskan, ada syirik akbar dan ada syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Nah, yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa umat ini, sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin adalah syirik asghar. Walaupun syirik akbar juga yang paling ditakutkan karena dia menyebabkan keluarnya dari Islam. Adapun syirik asghar ini nanti penyebutannya syirik khafi, syirik yang sangat halus. Seorang yang melakukan syirik kecil ini atau syirik khafi ini, dia menganggap bahwasanya sedang melakukan amal kebaikan.
tanpa dia sadari bahwasanya dia telah melakukan sebuah kesyirikan, yaitu syirkun niyah. Biasa juga disebut dengan syirik niat. Ya, syirkun niyah, syirik pada niat. Nah, Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya'u. Yaqulullahu yawmal qiyamati idza jazan nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaan." Perkara yang amat aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar, yaitu riya. Allah berfirman pada hari kiamat tatkala membalas amal perbuatan manusia, "Pergilah kepada orang-orang yang kalian beramal karena ingin dilihatnya di dunia. Silahkan lihat, apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka?" nah, baik. Ya, ini hadis berikutnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perkara yang paling dikhawatirkan oleh beliau menimpa umatnya, menimpa kalian, walaupun khitabnya pada waktu itu kepada para sahabat. Kepada para sahabat saja beliau sangat mengkhawatirkan riya itu menimpa mereka, walaupun Allah Ta'ala menjaga mereka dari tertimpa riya. Ya, apalagi kita, kondisi umat belakangan hari ini yang sudah jauh dari orang-orang yang generasi yang terbaik. Nah, maka kita harus lebih waspada agar tidak tertimpa ya penyakit ataupun perbuatan riya, dosa besar ini ataupun syirik asghar ini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya, kata beliau. Nah, nanti pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dari setiap amalan hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada orang-orang yang beramal semasa di dunia tapi dengan tujuan riya, dengan tujuan ingin mencari pandangan manusia, Allah taala akan usir mereka. Pergi minta balasan kepada orang-orang yang kalian jadikan objek untuk riya tersebut. Pergi sana, cari, minta balasan amal kalian kepada mereka, karena engkau beramal bukan karena aku, kan begitu, tapi karena mereka. Silahkan pergi minta balasan. Kenapa minta balasnya sama saya? Itu ibaratkan seorang yang mempekerjakan orang lain akan tetapi tidak melakukan pekerjaan itu sesuai dengan perintah. Justru dia melakukan pekerjaan itu karena orang lain. Ya minta gaji sana, masa minta sama saya? Kan begitu ya perumpamannya. Kan saya mempekerjakan kamu, tapi kamu kerja untuk dia, ya minta gaji sama dia, jangan minta gaji sama saya. Ini masih manusia dengan manusia. Allah Ta'ala lebih berhak demikian karena dia maha agung. Sehingga nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala mengatakan, idhabu ilal ladina kuntum tura'un. Pergi kalian ya kepada orang-orang yang dahulunya kalian berbuat riya di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jaza. Kalian lihat ada enggak balasan dari amal yang kalian perbuat itu, ada enggak balasan di sisinya? Ya tidak ada. Tidak ada selain Allah Ta'ala yang membalas amal. Allah Ta'ala yang membalas seluruh amal hamba-hambanya. Sehingga dia pun ya tidak mendapatkan balasan dari sholatnya, sedekahnya, dan yang lainnya, hajinya, ya, ataupun amal-amal yang lainnya, amal soleh dalam Islam, karena dia beramal semasa di dunia bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena ingin dilihat oleh orang lain, dan orang yang dia cari pandangannya tidak bisa membalas apa-apa. Baik. Lanjut. Diriwayatkan dari Ya'la ibn Shaddad ibn Ausin dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami memandang bahwa riya sebagai syirik asghar. Nah, jadi itulah para sahabat ya. Jadi para sahabat sudah memahami bahwasanya perbuatan riya itu sebagai bagian dari kesyirikan di masa itu, yaitu syirik asghar. Nah, diriwayatkan dari Rubaih ibni Abdurrahman dan Abi Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Sementara saat itu kami sedang membicarakan tentang Dajjal. Beliau berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid dajjal?" Minal masih ad-dajjal. Faqulna bala ya Rasulullah. Faqala
asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhiri rajulin. Maukah aku beritahu tentang perkara yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal? Tentu wahai Rasulullah, jawab kami. Beliau berkata, syirik khafi, yaitu seorang lelaki bangkit mengerjakan solat lalu membaguskan solatnya karena ia tahu ada orang yang sedang melihatnya. Nah, ini dia. Langsung Nabi SAW mencontohkan bagaimana syirik kecil itu, syirik asghar atau syirik khafi. Khafi karena halus. Ya, halus sekali. Seorang yang melakukan amal kebaikan sampai-sampai dia tidak merasa, saking nikmatnya dia pengen dilihat orang lain. Jadi umumnya manusia syahwat untuk populer, kan populer itu ya. Syahwat untuk ketenaran. Insya Allah ini berat ya sebenarnya, apalagi orang-orang yang memang profesinya, aktivitasnya, kegiatannya itu berkaitan dengan publik, ya, di hadapan manusia. Nah, ini rentan sekali terkena riya ini. Demikian juga sholat, apalagi sholat, ya, terutama kaum laki-laki, karena kalau kaum wanita kan lebih utama sholatnya itu di rumah, bahkan di tempat yang paling tersembunyi. Karena fitnahnya wanita itu sebenarnya, ya, karena untuk meredam fitnahnya wanita tersebut. Adapun laki-laki justru ya mereka diperintahkan, bahkan wajib mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu itu di masjid, yang pastinya akan terlihat oleh manusia, dan ini merupakan kerja berat bagi kaum laki-laki. Sangat berat ketika dia berangkat dari rumahnya, keluar dari pintu rumahnya, kalau dia tidak waspada dan benar-benar meluruskan niatnya, ini bisa rusak. Ya, dan sholat itu bukan sekali 2 kali, bukan sehari 2 hari, ya, sepanjang hidupnya, belasan tahun ataupun puluhan tahun. Bagaimana sekiranya ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat bertemu dengan Rabbnya, ternyata sholatnya semua tidak diterima, hanya gara-gara riya, pengen dilihat oleh orang, pengen dapat pujian manusia, pengen dipandang manusia, pengen dikatakan ini, dikatakan itu, dan seterusnya. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan betapa khawatirnya beliau umatnya tertimpa bahaya. Bahkan rasa takutnya beliau itu lebih daripada tertimpa bahaya Dajjal. Walaupun Dajjal itu mampu menjadikan seorang itu kufur, ya kan? Akan tetapi setidaknya seorang itu jelas, maksudnya ketika datang fitnah Dajjal itu jelas. Dajjalnya itu jelas orang, kan begitu ya, yang dia itu bisa lari. Kalau riya kan susah larinya, karena ada pada dirinya sendiri, sembunyi dalam dadanya sendiri. Ini kesulitan. Mau gimana larinya? Nah, gimana larinya? Kesulitan seorang itu lari itu, kecuali dia benar-benar kuat untuk meluruskan niatnya dan tidak ada sedikit pun terbetik untuk mencari pandangan manusia. Nah, beliau SAW mencontohkan ya tentang asyirkul khafi. Kata beliau, ayyakumar rajulu, seorang yang berdiri untuk mengerjakan solat, fayusolli, dia pun solat, fayuzayyinu solatahu, dia perbagus solatnya. Ya kan? Ruku agak bengkok, lurus-lurusin. Kenapa? Ada teman-temannya di sampingnya. Ah, gitu ya. Sujud kayak gini, oh jangan, yang sunnahnya itu begini. Ada teman tuh di samping, nanti ya, khalas. Bersih itu amal, bersih hilang, bukan bersih diterima. Ya, kadang seorang itu susah untuk membedakan. Ya, saya sering dapat pertanyaan, Ustadz, kan boleh kita memperlihatkan sunnah untuk mengajarkan kepada manusia. Oh, tafadhalu, silahkan. Sama saja, boleh nggak kita berdakwah? Boleh, silahkan. Ya, yang penting niatnya, apakah berdakwah atau gitu ya, atau supaya dilihat, wah, dalam ilmu orang ini katanya kan. Wih, dalam ilmunya gitu ya. Masya Allah. Ngeri kan begitu. Wah, gini kan. Ya kan begitu kan. Terus gini agak malas gitu kan. Wih, harus buat. Nah, gitu ya. Hati-hati. Nah, ini sesuatu yang sangat halus. Kelihatannya itu biasa saja. Kita terkadang beralasan, wah, kan kita ingin memperlihatkan sunnah. Betul, silahkan. Itu dakwah dan itu berpahala jika ikhlas. Bahkan pernah Nabi SAW ditanya,
oleh seseorang, ya Rasulullah, ara'aitar rajula, ya, ara'aitar rajula ya'malu al-amala minal khair fayahmaduhun nas alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seorang yang melakukan sebuah amal kebaikan tapi orang-orang memujinya? Kan begitu kan? Orang-orang memujinya. Kan bahaya nih dipuji manusia, ria. Justru apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, tilka ajilul busyral mu'min, tilka ajilul busyral mu'min. Justru kata Nabi, itulah cepatnya kabar gembira bagi seorang mukmin. Beliau hanya ingin berbicara tentang seorang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan sebuah kebaikan, dipuji oleh manusia, itu tidak ada masalah. Orang yang melakukan amal kebaikan, ikhlas, dipuji oleh manusia, itu tidak ada masalah. Justru kata Nabi, itulah cepatnya berita kebaikan untuk seorang mukmin. Sebelum nanti di yaumil akhir dia diberikan kabar gembira atas amalnya yang diterima di sisi Allah, Allah Ta'ala sudah kasih tanda-tanda dia bahwa amalnya diterima di sisi Allah karena manusia memujinya. Masya Allah. Ini beda gak? Beda ini. Jadi ada orang-orang yang dipuji oleh manusia karena keikhlasannya. Allah Ta'ala menjadikan manusia memujinya karena keikhlasannya. Nah sekarang kan yang jadi masalah, saya dipuji manusia karena ikhlas atau riya. Nah itu kan yang bahaya itu. Nah, oleh karena itu jangan fokusnya kepada pujian manusia, tapi fokusnya bagaimana kita mempersembahkan ibadah hanya semata-mata mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pekerjaan berat. Ya, bukan cari pujian manusia. Kalau cari pujian manusia gampang. Ya atau tidak? Gampang cari pujian manusia. Apalagi nyari follower. Ya kan? Cari pujian manusia, cari senangnya manusia. Taib. Nah, ini juga seorang yang berdiri fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul, karena dia tahu bahwasanya dia sedang diperhatikan. Dia tahu lagi salat kan begitu kan? Oh, dia tahu ada yang perhatikan saya, kemudian dia baguskan. Nah, itu tidak boleh. Ya. Imam juga begitu. Imam salat, ya, dia tahu wah, ada si fulan-fulan ini hadir salat. Dicari ayat-ayat yang bagus dulu gitu ya. Dicari atau dibagus-baguskan bacanya. Tapi kalau tidak ada si fulan, si alan, ya biasa aja bacanya. Nah, ini juga ya bisa terkena riya, dan banyak itu contoh-contoh saja. Ya, banyak celah-celah seorang itu bisa jatuh kepada perbuatan riya, dan Nabi sering mencontohkan dalam masalah salat, infak. Nah, seperti itu. Terus diriwayatkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lalu berkata, ya ayuhan nas, iyyakum wasyirka as-sarair. Wahai sekalian manusia, jauhilah syirik sarair, yakni syirik tersembunyi. Orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik sarair? Jawab beliau, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahilan lima yara min nadhirin nas ilaih, fadzalika syirkus sarair. Seorang lelaki bangkit mengerjakan salat, lalu karena jahilnya ia membaguskan salatnya karena tahu orang-orang sedang melihatnya. Itulah syirik sarair. Nah, ini juga hampir sama seperti sebelumnya, dan beliau menyebutkan ya syirkus sarair, hampir sama dengan syirkul khafi tadi ya. Syirkus sarair yakni syirik yang memang halus, sarirah atau jamaknya sarair. Itu sama, Nabi SAW mencontohkan seorang yang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena kebodohannya sendiri, dikarenakan ya ada yang melihat dia, maka ini dikatakan syirkus sarair. Baik. Terus diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata bahwa orang-orang mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu Natil, sesepuh penduduk Syam, berkata kepadanya, wahai Syekh, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menjawab, baiklah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha
qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila summa umiru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari' faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari wa rajulun wassa'a Allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya fin nari. Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti adalah seorang yang mati syahid. Ia dibawa ke hadapan Allah, lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata, "Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut?" Ia menjawab, "Aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid." Allah berkata, "Engkau dusta. Sebenarnya engkau berperang supaya disebut pemberani." Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar ia diseret lalu dilemparkan ke neraka. Kemudian seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, ia dibawa ke hadapan Allah. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata, "Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut?" Ia menjawab, "Aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu semata." Allah berkata, "Engkau dusta. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut alim. Engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari." Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar ia diseret lalu dilemparkan ke neraka. Kemudian seorang yang Allah beri kelapangan harta, ia dibawa ke hadapan Allah. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata, "Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut?" Ia menjawab, "Tidak satupun perkara yang engkau anjurkan supaya berinfak di dalamnya, melainkan aku infakkan karena hartaku karenamu semata." Allah berkata, "Engkau dusta. Sebenarnya engkau berinfak supaya engkau disebut dermawan." Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke neraka. Insyaallah. Ya. Begitu berat amal yang harus dikerjakan oleh seorang hamba, bukan karena amal itu yang berat, tapi ya meluruskan niat itu cukup berat ya. Karena kan kegembiraan dan kesenangan manusia terhadap ujian, penglihatan manusia sehingga terkadang merubah niatnya. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan 3 jenis manusia. Yang mana 3 jenis amal yang dikerjakan ini adalah amal-amal yang sangat utama di dalam Islam. Jihad, menuntut ilmu, dan berinfak harta. Ini kan 3 amal yang sangat besar, yang sangat membantu kaum muslimin, membantu agama Allah. Kita sangat membutuhkan orang-orang yang mau mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk agama Allah. Kita sangat membutuhkan orang-orang yang dermawan, yang hartanya dipakai untuk memperjuangkan agama Allah dan membantu kaum muslimin. Kita juga sangat membutuhkan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu, agar kita mendapatkan orang-orang yang bisa memberikan penjelasan dan menyampaikan dakwah. Akan tapi kalau tidak diawali dengan ketulusan niat, ya, akan tapi justru tujuannya adalah untuk mencari pandangan manusia supaya disebut ini, disebut itu, maka ini akan merusak amal yang besar tadi. Nanti kita lanjutkan ya, mungkin ya setelah salat Isya kita akan lanjutkan. Masih ada sedikit lagi nih, karena kita belum baca kandungannya. Ya sedikit lagi, insyaallah nanti setelah salat Isya akan kita lanjutkan.
Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi telah dibacakan hadis yang cukup panjang ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 3 jenis manusia dengan amalan-amalan yang sangat utama ya, dari amalan jihad, menuntut ilmu dan menginfakkan harta. Namun semua amal-amal tersebut menjadi sebab masuknya pelakunya ke dalam api neraka, dikarenakan mereka melakukan 3 amalan yang mulia itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya untuk mengharapkan pujian dari manusia. Ya, seorang mujahid yang dia mati syahid, dia katakan bahwasanya semata-mata dia hanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Ternyata niatnya hanya untuk mencari gelar jariun, supaya dianggap sebagai seorang yang pemberani, supaya dianggap dia pemberani. Maka rusaklah amalnya dan menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Seorang yang menghabiskan waktunya, hartanya, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepadanya berupa ilmu, dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menghabiskan waktu untuk baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menelaah Al-Quran, hadis-hadis, menghabiskan waktu untuk belajar tahun ke tahun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasianya di hadapan Allah pada hari kiamat, karena tujuannya hanyalah untuk mencari gelar, hanya untuk mencari pujian manusia, supaya dia dikatakan alim atau supaya dia dikatakan qari. Dia belajar Al-Quran supaya orang-orang memanggilnya qari, supaya dia dipanggil alim, supaya dipanggil ustadz, supaya dipanggil ya apalah panggilan yang lain ya. Hanya semata-mata itu tujuannya. Maka Allah Ta'ala pun murka kepadanya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Demikian juga seorang yang dermawan tadi, tidak ada satu celah pun untuk berinfak, melainkan dia infakkan hartanya di jalan Allah. Karena Allah Ta'ala innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Ta'ala mengetahui apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi. Allah Ta'ala membuka yang tersembunyi selama hidupnya di dalam hatinya dari niatnya. Ternyata niatnya hanya untuk mendapatkan gelar jawad, ya ini seorang yang dermawan. Akhirnya Allah Ta'ala pun murka kepadanya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semua dalam melakukan amal-amal apapun di dalam Islam, terutama amal-amal yang besar. Terutama amal-amal yang besar seperti ini, menuntut ilmu, berjihad, ataupun menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Diriwayatkan dari Jundab ibni Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bih, wa man yura'illahu bih." Siapa saja yang niatnya untuk didengar orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Dan siapa saja yang niatnya supaya dilihat orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Jadi ini dalil yang berikutnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang berbuat amal-amal di dalam Islam, ya berbuat kebaikan tapi ingin didengar oleh orang lain, yang sering disebut dengan sum'ah. Man samma'a samma'allahu bih. Siapa yang berbuat satu amalan tujuannya agar didengar oleh orang lain, maka Allah Ta'ala akan memperdengarkannya nanti pada hari kiamat tentang jeleknya amalnya, tentang jeleknya niatnya tersebut. Allah Ta'ala akan buka. Semasa di dunia orang-orang tidak tahu, karena itu perkara yang sangat rahasia di dalam hati manusia. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana isi hati seseorang ketika melakukan amal. Tidak ada yang tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Sehingga ketika seorang itu berbuat sum'ah semasa di dunia dan itu tertutupi, Allah Ta'ala akan buka nanti pada hari kiamat. Ya, siapa yang melakukan amalan tujuannya untuk dilihat orang, yang itu tertutupi semasa di dunia, orang tidak mengetahui niatnya, dan Allah Ta'ala akan membukanya nanti pada hari kiamat. Nah, apa yang kita sebutkan ini bukan berarti
tujuannya untuk melemahkan kita dari amal-amal soleh tadi. Kalau begitu saya nggak usahlah beramal soleh. Justru ini menjadi motivasi bagi kita semua agar tetap semangat beramal, akan tetapi menjaga niat. Jangan sampai niatnya sum'ah ataupun niatnya riya tadi. Baik. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hadhil ummata bis-sana'i wad-dini war-rif'ati wat-tamkini fil ard, faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya, lam yakun lahu fil akhirati nasibun." Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini berupa kedudukan yang mulia, keteguhan dalam agama, derajat yang tinggi, dan kekuasaan di atas muka bumi. Barang siapa mengerjakan amalan akhirat dengan maksud mengeruk keuntungan dunia, maka sedikit pun tidak ada baginya bagian di akhirat. Nah, ini hadis yang mempertegas dan lebih memperkuat lagi pembahasan ya dalam pembahasan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyir hadhil ummah bis-sana." Sampaikan kabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan, as-sana, kemuliaan, ad-din, yakni keteguhan, kekuatan di dalam agama, war-rif'ah, derajat yang tinggi di yaumil akhir, wa tamkin fil ardi, diberikannya kekuasaan kepada kalian, kepada umat ini di muka bumi ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara pokok untuk mendapatkan kabar gembira tadi, apa itu? As-sana, wad-din, war-rif'ah, wa at-tamkin tadi. Ya, berikan kabar gembira kepada umat ini, yaitu berupa as-sana, yaitu kemuliaan, ad-din, keteguhan dalam agama, ar-rif'ah, derajat yang tinggi, wa tamkin fil ardi, kekuasaan di muka bumi ini. Umat ini akan berkuasa, umat Islam ini akan berkuasa di muka bumi ini. Akan tetapi penuhi dulu perkara yang pokok ini. Apa itu? Ikhlas. Ya, sehingga Nabi mengatakan setelah mengatakan berikan kabar gembira, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melanjutkan, faman amila minhum amalal akhirah lidunya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melakukan amalan di antara mereka, faman amila minhum, yakni min hadhil ummah. Siapa saja yang melakukan amalan di antara umat ini, melakukan amalan apa? Amalal akhirah, melakukan amal-amal yang nanti ingin dia petik di hari akhirat, tapi dia kerjakan itu tujuannya untuk dunia, yaitu amalan-amalan agama. Ya, dari sholatnya, kemudian sedekahnya, zakatnya, haji, umrah, menuntut ilmu, dan yang lainnya. Itu akan dia petik nanti pahalanya di yaumil akhir, tapi dia kerjakan itu semasa di dunia hanya semata-mata untuk mencari dunia. Apa itu? Pujian, di antaranya mencari pujian, mencari pendengaran manusia, mencari penglihatan manusia. Lam yakun lahu fil akhirati nasibun, maka dia tidak akan dapat bagian nanti di hari akhirat. Ya, dia tidak akan mendapatkan bagian di hari akhirat. Jadi ini dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis dari dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sana ada banyak lagi dalil-dalil yang lainnya, khususnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya riya ini atau sum'ah. Beliau mencukupkan dengan dalil-dalil yang sudah kita bacakan tadi, dan itu insyaallah sudah mencukupi bagi kita semua untuk memetik faidah dari pembahasan yang ketiga ini tentang larangan keras berbuat riya serta ancaman-ancaman yang sudah disebutkan dari beberapa hadis tadi. Kita masuk kepada kandungan bab ataupun fiqhul bab. Terus kandungan bab yang pertama, celaan terhadap riya ini telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana telah disebutkan di atas. Ar-riya'u itu sendiri diambil dari kata ar-ru'yatu. Nah, jadi riya itu dari kata ru'yah, makanya ru'yatul hilal kan ya. Dan bukan ruqyah, beda ya, pakai qaf, bukan pakai qaf ya. Kadang ada orang bilang ngeruqyah hilal. Gimana hilal itu di ruqyah? Ru'yah pakai hamzah ya. Ru'yah dari ro'a. Terus orang yang berbuat riya adalah orang yang memperlihatkan amalnya kepada orang lain,
tujuannya supaya mendapatkan keuntungan dari mereka atau terhindar dari celaan mereka. Nah, jadi kita beramal itu bukan untuk mendapat pujian manusia dan bukan pula untuk menghindar dari celaan. Ya, kecuali nanti ada kaidah-kaidah fiqhiyah yang mana kita tinggalkan amal itu karena mudaratnya sangat besar. Mudaratnya sangat besar. Nah, ini kan lain timbangannya itu karena ilmu dan pertimbangan maslahat dan mudarat. Tapi kalau semata-mata karena hanya untuk menghindar dari celaan manusia sehingga kita melakukan amal tadi, itu riya. Ya, daripada saya nanti dicela, ya nggak apa-apa lah saya melakukan amal ini. Ya lakukan amal itu. Dan itu amal soleh. Daripada saya dicela, ya saya akan sholat ini. Daripada saya dicela, saya akan berinfak lah. Ya, aduh saya nggak enak. Nanti saya dianggap pelit lagi. Nah, takut dicela dia. Ya sudah saya infak lah, nggak apa-apa 100.000 aja. Ya ini riya seperti itu. Jadi bukan karena itu. Sehingga keikhlasan itu, keikhlasan adalah bagaimana semaksimalnya seorang hamba benar-benar tujuan atau niatnya melakukan amal itu hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian dari Allah, ingin diperhatiin sama Allah, ya, ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, cari perhatian Allah, itu ikhlas. Bukan cari perhatian manusia. Kalau cari perhatian manusia itulah dia riya. Ikhlas itu ya, bagaimana seorang hamba semaksimalnya pengen cari perhatian Allah. Sehingga ketika dia memperbagus sholatnya karena dia tahu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu Islam? Beliau tanya 5 rukun Islam. Apa itu iman? Beliau jawab 6 rukun iman. Ya. Ketika beliau ditanya apa itu ihsan? Apa jawab Nabi kepada Jibril alaihissalam dalam hadis itu? Siapa yang hafal? Akhbirni anil ihsan. Apa jawab Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia puncaknya ibadah ihsan itu. Berbuat baik kepada Allah, yaitu ikhlas dalam beribadah. Itu namanya buat baik. Jahat itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah melakukan amal tapi tidak ikhlas. Riya, itu namanya menzalimi Allah. Karena syirik itu adalah kezaliman. Ya tidak? Syirik itu kezaliman, menzalimi Allah. Mengambil hak Allah kita kasih kepada si fulan supaya dipandang sama si fulan. Kan jahat ini. Seharusnya itu untuk Allah, kita rampas haknya. Kita kasih sama si fulan. Naudzubillah. Seharusnya kita berdoa hanya kepada Allah, ini syirik akbar, kan begitu ya. Kemudian kita ambil, kita rampas hak Allah itu, kita kasih sama patung, kita kasih sama wali-wali atau kepada malaikat, minta kepada nabi. Nah, ini syirik akbar. Itu merampas hak Allah. Itu buat jahat kepada Allah. Nah, buat ihsanlah kepada Allah. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika engkau beribadah seakan-akan kau melihat dia. Jadi kita ingin pamer ibadah sama Allah. Itu dia ikhlas. Tatkala kita mau beribadah, mau sholat, kita ingin apa namanya istilahnya? Mau pameran di hadapan Allah. Ya Allah, saya ingin pamerkan sholat saya yang bagus ini. Ini perintahnya. Nah, gini kan? Kan begitu. Ini rukuk saya ya Allah. Ini sujud saya sebagus-bagusnya. Adapun orang sebelah gitu tinggalkan. Siapa mereka? Ya, enggak urus kamu. Siapa kamu? Ya kan begitu, nggak urus. Emang kamu siapa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan kamu malaikat juga yang catat amal saya, bukan. Ya, dia mau muji mau celah, dosa urusin. Ya, kita pamerkan amal kita ini bukan kepada manusia, walaupun ada manusia di sekitar kita. Yang penting fokus kita itu kita mau pamer amal di hadapan Allah, udah selesai. Ya, kita baguskan bacaan kita karena kita ingin memamerkan bacaan kita di hadapan Allah. Ya Allah, ini bacaan saya sesuai dengan tajwid. Ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang kau turunkan, baca. Ya, Nabi mau memerintahkan agar kita memperbagus bacaan Al-Quran dengan seindah-indahnya. Ini pamerkan di hadapan Allah. Selesai itu urusannya. Ya, yang buat penyakit setelah itu baru bagusnya bacaanmu ya. Makanya kan kata Nabi lempar pasir muntungnya. Ya kan? Muji-muji seperti itu.
Ya, kenapa itu? Karena bisa merusak seorang. Akhirnya tadi awalnya dia ikhlas, tertimpa penyakit, ya niatnya tadi riak lagi. Baik, demikian. Jadi itu ya tentang masalah hal ini. Terus lanjutkan. Dari mana tadi? Orang yang oleh karena itu, ria ini dapat menghapus pahala sebuah amal. Wahai saudaraku seiman, jauhilah ria, sebab ria merupakan seburuk-buruk musibah yang menggugurkan amal dan menjadikannya sia-sia. Ini dia ya. Jadi wahai saudaraku seiman, jauhilah ria. Ya, jauhilah ria ini. Ya caranya bagaimana? Ya benar-benar ikhlas kita tadi beribadah. Ya berusahalah, paksakan diri supaya benar-benar melakukan amal tadi. Memang ingin ya pamerlah, bahasa saya itu ya pamer di hadapan Allah. Gak ada masalah kalau pamer di hadapan Allah, gitu ya. Saya selamat. Yang bahaya itu kalau pamer di hadapan manusia. Kita ingin tampakkan amal kita itu. Kalaupun kita merasa susah sekali mendatangkan seperti itu, maka kata Rasulullah tingkatan kedua ihsan tadi apa itu? Ya, ketika engkau beribadah seakan-akan Allah melihatmu. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak mampu melihatnya saat melakukan ibadah, maka yakini dia itu sedang melihatmu. Jadi tatkala kita beribadah, kita yakin bahwa kita sedang dilihat gerak-gerik kita. Mata kita ke sana kemari, Allah tahu itu. Ya, hati kita kemana, Allah tahu. Nah, wahai hamba Allah, jauhilah ria sebagaimana engkau menjauhi seekor singa. Sesungguhnya para ulama besar saja tidak kuasa menghindar dan mengatasi bahaya ria dan syahwat tersembunyi, apalagi orang-orang awam seperti kita. Nah, jadi ini nasihat dari beliau bagaimana para ulama sendiri mereka itu bekerja keras ya, cukup berat. Apalagi amalan yang mereka lakukan adalah amalan yang sangat besar. Mereka sangat takut amalan yang besar itu nanti di hari kiamat ternyata tidak ada, hilang, bahkan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Nah, ini kan bahaya. Sehingga mereka itu sangat benar-benar sangat ya perhatian dengan niat mereka agar syahwat, dorongan keinginan untuk dipuji manusia itu bisa benar-benar diredam. Jangan sampai amalan mereka itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus sesungguhnya penyakit ria ini menyerang para ulama dan ahli ibadah yang sungguh-sungguh beribadah dalam menempuh jalur akhirat. Setelah mereka berhasil menundukkan hawa nafsu, meninggalkan perbuatan maksiat dan memutusnya dari syahwat, serta sudah tidak bernafsu lagi melakukan dosa besar secara terang-terangan, mereka justru jatuh dalam pelukan sum'ah, ria dan syahwat tersembunyi. Nah, ini dia. Jadi syaitan itu tidak berputus asa ya kawan ya. Dia tidak akan berputus asa dari amalan atau tingkatan amalan yang telah dicapai oleh setiap manusia. Ketika syaitan itu tidak berhasil menggagalkan rencana seorang hamba untuk meninggalkan maksiat dan dosa-dosa besar, dia nggak berhasil dia. Artinya si hamba tadi mampu meninggalkan syahwatnya untuk berbuat maksiat. Alhamdulillah, karunia Allah, dia selamat. Apakah syaitan langsung putus asa di situ? Waduh, selesai sudah, orang ini jadi orang soleh, taat beribadah, nggak ada terbetik sedikit pun untuk maksiat dia. Wah, sudah nggak selera lagi maksiat, judi ini kan begitu ya, zina ataupun perbuatan-perbuatan maksiat, sudah tidak terdorong lagi syahwatnya untuk melakukan itu. Apakah syaitan berhenti sampai di situ? Tidak. Dia akan masuk kepada pintu berikutnya karena si hamba tadi sudah naik kepada level yang di atasnya lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Dia akan terkena ya tingkatan yang berikutnya, yaitu tingkatan penyakit atau dosa besar yang lebih besar dari maksiat, yaitu apa? Ria ini tadi. Makanya ria ini ada sebagian ahlul ilmi mengumpamakan orang yang terkena ria ini dari kalangan orang-orang soleh ini lebih berat daripada perbuatan pelaku maksiat tadi, lebih berat. Ya, sehingga orang yang naik kesolehannya, ketakwaannya itu ujiannya juga lebih berat lagi. Di antaranya dalam masalah riya ataupun sum'ah ini. Terus orang-orang memandang mereka sebagai orang terhormat dan mulia. Nah, ini yang kadang seorang yang sudah berhasil keluar dari dunia kemaksiatan,
kemudian masuk kepada dunia ketaatan dan kesolehan serta ketakwaan, maka dia akan diserang dengan panah-panah pujian dari orang-orang sekitarnya. Wah, itu dulu pelaku maksiat pelaku maksiat ini, maksiat itu, sekarang dia Masya Allah, ya kan? Masya Allah hebat. Nah, ini dia, mulai dia di situ. Dia diserang dengan itu. Jika dia gagal, maka dia lebih berat daripada sebelumnya, yang mana dia sebelumnya terjatuh kepada kemaksiatan, namun setelah dia naik kepada ruang lingkup ketaatan, justru dia jatuh lebih berat lagi, yaitu berbuat syirik asghar, yang mana kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, karena dia telah mengambil haknya Allah. Kalau maksiat kan mengambil haknya manusia, nyuri harta, riba, itu kan hak manusia yang diambil. Tapi riya ataupun sum'ah itu mengambil haknya Allah. Lebih besar dia. Ya, mukul orang, mendolimi orang, malak orang, kan begitu ya. Minum khamar, kemudian berkelahi, itu kan kezaliman yang mendolimi dirinya atau zalim pada orang lain. Tapi riya dan sum'ah ini Rabb yang dizalimi. Ya, pencipta seluruh alam ini dizalimi oleh dia. Ini lebih berat. Ya, riya dan sum'ah ini. Nah, jiwa mereka merasakan kelezatan yang bukan kepalang, sehingga meremehkan perkara, meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, terkadang sampai dia sudah merasa tingginya taat itu, kemudian dipuji oleh manusia, seakan-akan dia sepele dengan pelaku maksiat. Nah, kalian ini pelaku maksiat, neraka aja sudah kalian. Ya, sampai seperti itu. Dia menganggap bahwasanya dirinya sudah paling bertakwa karena banyaknya orang yang memuji, banyaknya orang yang memandang dia. Akhirnya meremehkan pelaku maksiat, yang dahulunya juga dia adalah pelaku maksiat. Nah, di antara mereka ada yang mengira dirinya termasuk hamba Allah yang paling ikhlas, padahal ia termasuk dalam deretan kaum munafikin. Ini merupakan ketertipuan paling besar. Hampir tidak ada yang selamat darinya kecuali hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah. Mereka lah hamba-hamba Allah yang mukhlis. Nah, jadi tidak ada yang selamat dari itu kecuali hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas. Dan cara-cara untuk ikhlas dan selamat dari bahayanya riya dan sum'ah yang Nabi tadi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil ini. Ya, tidak ada yang selamat dari ini kecuali orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian orang yang merasa dirinya ikhlas itu belum selamat. Ya, mereka itu belumlah selamat. Yang selamat adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas tadi, benar-benar amalnya itu hanya mengharapkan balasan dan perhatian di sisi Allah. Terus, berhubung masalah ini sangat berbahaya seperti yang telah dijelaskan di atas, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk melindungi diri kita dari syirik besar maupun syirik kecil, yaitu riya. Nah, jadi ini merupakan pamungkas, kan begitu ya. Kita boleh berusaha untuk meluruskan niat seperti yang kita sampaikan tadi. Itu adalah usaha-usaha untuk mendapatkan amalan yang ikhlas tadi ya, dari niat yang ikhlas. Tapi yang namanya kelemahan demi kelemahan, syahwat yang ya bagaikan api membara yang menjilat ke sana menjilat ke sini, jadi membakar amal ini, membakar amal itu, rusak amal ini, rusak amal itu. Ya, di samping kita berusaha perbanyak doa. Ya, memperbanyak doa, dari doa-doa keikhlasan sebagaimana disebutkan juga di sini riwayatnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya syirik ini, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita sadari. Ternyata itu sudah masuk kepada riya. Terus saja. Diriwayatkan dari Abu Ali, seorang lelaki dari Bani Kahil, ia berkata, pada suatu hari Abu Musa berkhutbah di hadapan kami. Ia berkata, wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, sebab syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Bangkitlah Abdullah bin Hazan bin Qais ibni al-Mudharib dan berkata, demi Allah, tariklah kembali ucapanmu atau kami akan melaporkannya kepada Umar, diizinkan ataupun tidak. Abu Musa menjawab, bahkan tariklah ucapan kalian itu. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda,
ya ayuhan nas ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibil naml. Faqala man syaa Allahu an yaqula wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut? Rasulullah berkata, ucapkanlah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak kami ketahui. Insyaallah ya. Jadi kelemahan kita, kekurangan kita, dan ketidakmampuan kita di dalam menghindarkan diri dari syirikan, terutama syirkul khafi, syirkul asghar, syirkun niyah. Ya, kita meminta kepada Allah, memohon kepadanya, mohon perlindungan, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ketika Nabi SAW, ya asbabul wurudnya sudah kita baca tadi, bagaimana ada perdebatan para sahabat dengan ya kaum tabi'in tentang riwayat hadis ini, ya, dan Abu Musa pun mengatakan bahwasanya ini benar-benar saya dapatkan dari Rasulullah SAW, di mana Nabi menyampaikan kepada manusia, ya ayyuhan nas ittaqu hadza syirk fa innahu akhfa min dabibin naml. Wahai manusia, takutlah kalian dengan syirik ini. Maksudnya ya syirik akbar ataupun syirik asghar, terutama syirik asghar ini. Karena ada syirik yang dia lebih halus, lebih akhfa min dabibin naml, dari rayapan seekor semut. Kita tahu ya, an-naml, semut yang kecil gitu ya, semut hitam yang kecil, bukan semut besar-besar itu, yang kecil ya, kecil. Nah, itu kalau merayap kan tidak terlalu terlihat ya, samar sekali. Nah, seperti itulah kesyirikan atau syirik asghar tadi, syirik khafi. Sehingga sahabat di sini pun mengatakan bagaimana kami bisa selamat darinya? Dia sangat halus rayapannya, syirik itu atau berjalannya syirik kecil tadi, riya tadi, sum'ah tadi, itu sangat halus. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun memberikan solusi agar kita terlindung dari bahaya syirik kecil ini, dari riya ataupun sum'ah, dengan ucapan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya, wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami lakukan kepadamu, sedikit pun syai'an, ya, yang itu kami ketahui, kami sadari, jadi benar-benar sengaja. Syirik asghar ini kan sengaja, kan begitu ya, meniatkan untuk mendapat pujian manusia. Sadar kita itu. Tapi demikianlah. Ya, terkadang syahwat untuk dipuji itu lebih besar sehingga melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu seakan-akan sudah kita tinggalkan, tidak ingat Allah lagi kita. Yang kita ingat apa? Pujian. Dilihat orang, dilihat dan didengar orang. Lupa sudah sama Rabb-nya. Padahal amal itu yang perintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat kita kepadanya, kepada orang tersebut, ya, untuk mendapatkan pujiannya. Maka kita sering-sering mengucapkan doa ini. Ya, mudah-mudahan dengan doa ini kita bisa ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya syirik kecil ini, di mana setiap hari kita harus beramal dan memungkinkan setiap hari kita jatuh kepada syirik kecil tadi. Ya, dikarenakan kelengahan kita untuk meluruskan niat di dalam amal-amal tadi. Terus, itulah beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan sebab-sebabnya, pintu-pintunya, jenis-jenisnya, dampak dan cara pengobatannya, serta beberapa perkara yang tidak termasuk riya, semua itu telah saya jelaskan dalam buku saya yang berjudul Ar-Riya'u Dhammuhu wa Atharuhus Sayyi fil Ummah. Ya, jadi sampai di sini pembahasan yang ketiga tentang bahaya riya ataupun sum'ah atau syirik asghar, syirik khafi. Ya, dan ini adalah salah satu dosa yang besar dalam Islam karena dia berkaitan dengan kesyirikan, di mana Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya tertimpa riya ini, dan
Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dan jelaskan tadi bisa mengingatkan kita semua akan pentingnya keikhlasan di dalam setiap amal yang kita lakukan, karena inilah bekal kita sesungguhnya adalah amal-amal soleh. Ya, kita alhamdulillah berhasil meninggalkan amal-amal buruk, berhasil memanfaatkan waktu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Lebih banyak waktu yang kita lakukan untuk mengerjakan amal kebaikan. Ya, PR berikutnya, pekerjaan berikutnya adalah bagaimana amal kebaikan yang kita lakukan setiap hari tersebut yang sudah kita manfaatkan waktu kita untuk kebaikan, agar amal kebaikan itu ikhlas. Ya, sebelumnya pekerjaan kita bagaimana waktu kita ini jangan sampai melakukan keburukan. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Sehingga waktu kita bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk aktivitas-aktivitas yang baik. Pekerjaan berikutnya, bagaimana aktivitas yang baik tadi yang sudah kita maksimalkan dalam setiap harinya, waktu-waktu kita manfaatkan untuk kebaikan. Bagaimana amal-amal itu kita niatkan hanya semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjatuh kepada niat-niat yang riya tadi ataupun sum'ah tadi. Itu dengan apa yang kita sudah bahas tadi. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari larangan yang lainnya ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada. Baik, cukup ya sampai sini. Akhir da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.